Masalah apa ini? Lagi error ya. Mohon izin apa? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah di pertemuan yang sekian kalinya ya. Pertemuan yang banyaknya. Saya belum hitung lagi pertemuan keberapa. Sudah lebih dari lepas dari jari tangan ini gitu kan, begitu banyaknya pertemuan ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya mendapatkan berbagai macam ilmu dari Pak Rizky ya, sehingga kita mendapatkan barokahnya dari ilmu tersebut gitu kan, dan juga ilmu tersebut menjadikan pribadi-pribadi kita yang baik gitu kan, sehingga dan juga mendapatkan closingan gitu kan. Allah mudahkan, lancarkan usaha kita, Allah lancarkan semua apa yang menjadi hajat kita. Allah lancarkan ijabah semua doa-doa kita, insya Allah. Baik, Bapak Ibu semuanya boleh open mic dulu sebentar sekarang. Boleh open mic dan open kamera sebentar. Kita sambut coach kita yang sangat luar biasa. Assalamualaikum Coach Rizky, selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Gimana sih? Alhamdulillah. Ya, Pak Rizky juga tidak pernah ada capeknya. Ya kan nggak ada matinya lah kalau kali juga gitu kan. Beliau juga besok ngisi Zoom lagi gitu kan. Tapi bukan di sini, tetap di sini maksudnya, tapi khusus mitra-mitra yang baru gitu kan. Mitra-mitra baru mulai dari basicnya. Insya Allah besok kasih lagi, Kamis ngisi lagi, Selasa, Rabu, Kamis beliau memberikan waktu buat Iskariman, buat mitra-mitra Iskariman gitu. Agar apa? Agar mitra-mitra Iskariman itu menjadi menghasilkan sesuatu yang sangat luar biasa gitu kan. Saya sangat berharap Bapak Ibu semuanya gitu kan. Kira-kira kata mutiara apa yang akan disampaikan kepada Coach Rizky ketika Bapak Ibu semuanya closing bertubi-tubi, Masya Allah. Ucapan apa yang saya sampaikan, kata mutiaranya apa? Nggak tahu nih. Apakah bikin puisi kah, bikin buku kah, atau yang lainnya gitu kan. Kalau demikian, kita doakan sama-sama. Mudah-mudahan Coach Rizky panjang umurnya, disehatkan, berkah selalu dalam hidupnya, ya kan, selalu memberikan yang terbaik bagi kita semua. Seperti demikian. Baik, Coach Rizky, mangga silahkan. Saya serahkan kepada Coach Rizky. Mangga silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian, ini hari yang menurut saya ya, buat saya sendiri ini membahagiakan sekali karena saya bertemu dengan sahabat-sahabat yang insya Allah ini orang-orang yang Allah berkahi rezekinya. Amin. Sahabat-sahabat yang ini wajahnya wajah-wajah ceria nih, wajah-wajah closing. Amin ya Allah. Amin, alhamdulillah. Oke, Bapak dan Ibu, karena sudah jam 20.15 ya, Bapak dan Ibu sekalian, saya jadi pengen cerita sedikit sebetulnya. Tadi saya ketemu dengan sahabat-sahabat ya yang terbiasa ikut kopdar bareng saya. Jadi kalau di kantor saya itu biasa kopdar setiap hari Senin. Nah, ini tadi menyempatkan untuk mereka datang ke tempat saya dan ngobrol-ngobrol. Intinya begini, mereka itu punya target luar biasa. Mereka punya Masya Allah, harapan luar biasa. Tapi sebetulnya masih bingung gitu cara untuk cara untuk memulainya seperti apa dan lain sebagainya macamnya. Jadi saya menyampaikan kepada mereka sebetulnya dengan cara ya jadi marketer properti ini sebetulnya ini jauh lebih kelihatan gitu, jauh lebih mudah untuk mendapatkan sesuatu hal yang besar.
Kenapa demikian, Bapak dan Ibu sekalian? Karena kalau kita kalau kita hitung-hitung pendapatan kita dengan orang-orang yang mohon maaf gajinya UMR begitu, bisa jadi mereka punya rumah atau mungkin punya mobil, itu mengumpulkannya lama sekali ya. Dan saya ingin menyampaikan bahwasanya Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian, Ustadz Yadi mohon diluruskan ya kalau saya agak keliru-keliru. Perumpamaan ya, perumpamaan kata Rasulullah SAW, perumpamaan dunia dan juga yaumil akhir nanti, sorga kelak, itu bagaikan kita nyemplungin tangan kita ke lautan, ke samudra. Terus kemudian kita angkat lagi, tetesannya tuh ceklek. Nah, tetesannya itu dunia. Sementara akhirat itu luasnya melebihi luas samudra yang ada, lautan, samudra, perairan yang ada di seluruh dunia. Nah, ini salah satu guru saya, Ustadz kemarin menyampaikan, Kang, kita itu hidup dunia bagaikan setetes air. Ya, Ustadz Rahmat Kurnia. Hari Ahad kemarin ketemu sama beliau. Udah lama sekali saya nggak berguru sama beliau. Jadi kita itu ngejar sesuatu hal di dunia itu seperti bandingannya setetes air berbanding lautan, samudra, dan seluruh perairan di dunia. Jadi dunia itu hanya setetes. Sementara akhir sorga kelak, ya, balasan Allah kelak, itu jauh lebih besar daripada itu. Lalu beliau mengatakan ke saya begini, tahu nggak antum, satu tetes air dibandingkan perairan di seluruh dunia itu berapa? Itu sama dengan 0,0000000-nya itu ada 30 kali lebih, ya. Dan artinya apa? 0 ya, 0,000 berarti setetes itu mendekati 0. Nah, artinya apa? Kehidupan di dunia ini sebetulnya mendekati 0. Lalu apa sih yang kita cari? Ya, duit yang banyak misalkan. Yang jomblo-jomblo istri yang cantik, suami yang kaya raya, rumah yang bagus. Sebetulnya insya Allah kalau Allah berkehendak, Allah ridho, caranya tepat, terus kemudian Bapak dan Ibu sekalian mencari caranya dengan cara yang betul-betul digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah apa-apa yang kita dapatkan dengan izin Allah itu sebetulnya mudah. Hanya saja kadang-kadang kita seringkali kita itu memikirkan sesuatu hal yang rumit gitu. Berpikir bahwasanya wah dunia itu rumit banget. Seharusnya ini pengingat buat saya ya Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah teknik closing itu mudah. Harusnya begitu ya. Karena dunia itu cuma setetes dibandingkan dengan apa yang akan didapatkan nanti di akhirat kelak. Meskipun setetes itu nanti akan mendapatkan balasan yang amat sangat luar biasa ya. Upaya kita di dunia ini akan dibalas sama Allah dengan sangat luar biasa yang menentukan nanti kita di akhirat akan dapat apa. Nah, maksudnya apa? Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kita ini jangan sampai mengejar yang setetes ini bagaikan sesuatu hal yang sulit banget begitu ya. Jadi harus beranggapan insya Allah ini mah hanya bagian kecil daripada apa yang Allah berikan buat kita. Jadi karena ini adalah bagian dari kecil, bagian yang kecil, maka jangan menganggap sesuatu hal itu tuh rumit, sulit, closing itu susah, dapat 100 juta per bulan itu berat, Allahu Akbar. Nah itu mindset yang menurut saya tidak tepat. Jadi saya tadi balik lagi ya, itu ilmu yang saya dapat di refresh kembali oleh salah satu guru saya itu Ustadz Rahmat Kurnia. Beliau mengatakan seperti itu dan tadi pagi ketemu dengan teman-teman yang memang belajar properti ya, Masya Allah. Ya itu dia, saya sampaikan ke mereka begini, Bu, Ibu pengen apa sih? Oh enggak, sebelum itu. Beliau salah satu sahabat saya itu melihat mobil.
Mobilnya alhamdulillah ya, kalau menurut orang-orang yang have itu mobil biasa. Kalau menurut orang yang belum punya uangnya, itu mobil mewah ya. Itu mobilnya mobil CR-V. Aduh, kapan ya coach saya punya mobil itu? Saya sampaikan, Bu, apa-apa yang ada di dunia ini nih, cetek Bu, insya Allah Bu, kecil gitu. Nah, saya ngomong begini kayak orang yang belagu, Bapak dan Ibu. Kayak orang yang belagu beneran gitu, cetek kecil. Wah, antum mah punya duitnya, kita mah enggak. Justru itu, Bu. Karena kita memang berada di dunia ini, jangan sampai melihat apa-apa yang menjadi tantangan itu sulit gitu ya, rumit gitu. Insya Allah mudah dengan izin Allah ya. Bahkan yang sulit itu adalah mendapatkan akhirat nanti gitu. Mendapatkan kebahagiaan di akhirat sana yang amat sangat menantang buat kita semua gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, saya doakan apa-apa yang menjadi hajatnya Bapak dan Ibu ya, 100 juta per bulan, bahkan tahun depan pengen naik haji, beberapa bulan lagi atau mungkin bulan depan pengen umroh, itu insya Allah mudah-mudahan tercapai. Insya Allah dengan izin Allah tercapai. Amin. Ya Allah ya Robbal Alamin. Ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, pembuka dari saya, yuk pada saat kita belajar kali ini, Bapak dan Ibu sekalian jangan sampai beranggapan, aduh, Coach Rizky mau udah jago. Nah, karena hal ini saya jumpai di direct message saya ketika minggu lalu. Ya, saya tidak terlalu bahas karena bahasannya itu seru banget, sehingga saking serunya bahasannya, ini tidak saya ungkap karena keterbatasan waktu. Tapi setelah saya pikir-pikir gatal juga gitu ya, kebawa ke mimpi, khawatir nggak tersampaikan sama saya. Itu apa? Ada yang japri ya ke saya direct message di Zoom, Coach, antum mah ngomong handling, ngomong ini, ngomong itu kayak yang kayak yang gampang banget. Oh, antum mah enak, udah jago. Saya pengen jawab sebetulnya Bapak dan Ibu sekalian. Jawaban saya adalah saya belajar dari pengalaman dan mungkin di antara seluruh marketing properti syariah yang ada di Indonesia, salah satunya saya, ya saya yang paling banyak ditolak begitu. Nah, penolakan-penolakan ini, teknik-teknik closing ini saya ingin sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian ya. Mudah-mudahan jadi amal jariah buat kita semua ya. Terus selain itu amal ma'isyah buat kita semua. Bapak dan Ibu insya Allah dapat cuan. Siapa di sini mau dapat cuan? Saya coach. Semua coach. Saya coach. Semua. Saya. Alhamdulillah. Kalau Bapak dan Ibu sekalian pengen dapat cuan ya Bapak dan Ibu, sebetulnya rumusnya ya. Rumusnya itu yang pertama dapetin leads ya, dapetin calon buyer ya. Yang kedua konversi jadi closingan. Nah, mengkonversi jadi closingan ini tentunya ada beberapa cara ya yang bisa kita upayakan. Nah, kalau belum closing juga pasti mereka ada tanda keberatan. Nah, tanda keberatan itu kita bahas kemarin ya, Bapak dan Ibu sekalian. Kalau ada orang yang jauh banget sih, DP-nya kemahalan. Terus kemudian apalagi? Jalannya sempit. Banyak truknya ya. Bu Neneng, saya ingat banget tuh Bu Neneng. Truknya banyak ya. Nah, itu sebetulnya tanda-tanda mendekati closing. Why? Kenapa demikian? Karena orang yang nggak tertarik sama sekali sama kita, itu pasti akan dia membisu. Apa itu? Ketika ditanya, Pak, gimana Pak? Bapak kira-kira untuk Suaranya ya, ada ya. Pak? Coach Rizky sinyal. Izin Kang. Cuma di red doang. Emang Enggak ada suaranya. sinyalnya kenapa? Putus-putus? Putus-putus? Ya betul. Putus. Tadi sampai mana? Sampai jalannya jelek. Apa? Oh ya, jalannya jelek misalkan. Terus kemudian jauh, DP-nya ketinggian, cicilannya kok nggak ada yang panjang-panjang.
Nah, sebetulnya apapun yang mereka katakan itu adalah bagian dari proses menuju closing. Nah, karena tanda-tanda nggak closing itu adalah pada saat Bapak dan Ibu japri chatting-chattingan ya, terus kemudian dia nggak balas sama sekali ya, dia nggak respon. Kalau kata teman-teman marketer yang ada di Iskariman itu suspek katanya, begitu ya. Nah, saya ingin mengatakan kenapa mereka diam ya? Tandanya sih sebetulnya ada beberapa ya. Yang pertama tandanya mereka suspek atau diam. Yang pertama bisa jadi penawaran kita nggak menarik gitu. Yang kedua, penawaran kita menarik, tapi follow up-nya nggak bisa gitu. Follow up-nya kita belum mahir atau mungkin tidak membuat dia tergerak ya. Jadi kemarin kita bahas terkait dengan follow up. Nah, saya sekarang hari ini membahas tentang ini ya. Tadi ingat ya, Bapak dan Ibu, kalau mau closingnya banyak, sederhana. Yang pertama, banyakin leads. Yang kedua, banyakin konversi closing ya. Nah, konversi closing ini tadi ada handling, ada nemenin buyer ke lokasi mungkin, atau mengantarkan ke lokasi, dan lain sebagainya macamnya ya. Terus yang kedua adalah tadi teknik closing dan handling ya. Yang ketiga, teman-teman, Bapak dan Ibu sekalian, bikin mereka ini repeat ya. Kalau dia tadinya beli 1, jadiin 2. Tadinya 2, jadiin 3. Kalau dia nggak bisa repeat atau uangnya segitu-segitunya, jadiin referral ya. Referral, ajak orang lain untuk membeli juga gitu. Temannya, rekanannya, dan lain sebagainya macamnya. Begitu. Jadi ada 3 langkah. Nah, langkah yang pertama, Bapak dan Ibu sekalian, ini tentu Bapak dan Ibu sekalian sudah mempelajari ya bagaimana caranya dapetin leads, cara beriklan, cara FB Ads, dan lain sebagainya macamnya. Ini teman-teman dari Iskariman ini rajin banget. Ilmu FB Ads dikasih gratisan luar biasa. Ini keren banget ya. Sementara saya ingin menyampaikan, saya ingin reminder, program-program seperti ini, pendampingan seperti ini, kalau belajar 6 bulan ya online, seminggu sekali, itu bayarnya 4,9 juta rupiah. Nah, di tetangga sebelah yang bisnisnya pelatihan ya 4,9 juta rupiah. Beneran Bu, Pak. Lah kok mahal amat? Ya jualannya properti Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu jualannya combro, itu nggak segitu harganya. Begitu ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan di-refresh lagi ilmu itunya ya, ilmu mendapatkan calon buyer. Yang kedua, di-refresh juga ilmu cara closingnya ya, cara closing dan handling. Yang ketiga, ilmu repeat ya, bikin mereka itu repeat dari tadi beli 1 jadi 2, jadi 3, 4, atau mereka mau mereferalkan project kita. Nah, 3 langkah itu sebetulnya yang Bapak dan Ibu harus pahami. Nah, ada teknik keempat. Teknik keempat ini adalah step dari 1, 2, 3 tersebut. Gimana caranya mereka itu dalam satu waktu ya, dalam satu waktu Bapak dan Ibu bisa closing banyak. Undang mereka ke gathering gitu ya. Nah, di gathering pun harus orang yang capable yang memang bisa meyakinkan. Jadi Bapak dan Ibu kalau belum punya ilmunya, undang orang-orang lain untuk datang ke gathering. Undang orang lain untuk datang ke open house gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan ternyata, wih ada Pak Roni nih, tadi ketemu sekarang ketemu, Masya Allah. Pak Roni misalkan ngundang orang, coach, ilmu closing saya terbatas nih. Gimana kalau saya undang aja deh 30 orang ke gathering. Nah, boleh Bu, Pak gitu, 30 orang diundang ya. Kalau ada yang nanya ini itu dan lain sebagainya macamnya ya, kata kuncinya adalah bikin mereka itu penasaran dan pengen datang ke gathering. Jangan didetailkan semua. Kalau orang sudah didetailkan semua, pilihannya tinggal yes or no gitu. Kalau Bapak dan Ibu sudah jago, yes or no gampang. Kalau Bapak dan Ibu sedang berproses untuk belajar, udah aja di gathering itu undang 30 orang, undang 50 orang ya. Nah, dulu-dulu ketika saya closing banyak sih sebetulnya saya selalu bikin orang penasaran. Penasaran begini, Pak, diskonnya berapa sih Pak? Saya pengen beli cash nih. Ini dia Pak, harga resminya adalah sekian.
Jadi kalau Bapak pengen dapat diskon yang tinggi, Pak, saya undang Bapak untuk ikut gathering. Insya Allah nanti di sana dijelaskan. Harga normalnya sekian. Nah, di gathering juga Bapak dan Ibu sekalian bisa dapat fasilitas A, B, C, D, dan seterusnya. Gitu ya. Dan itu cuma perusahaan buka ketika di hari itu. Misalkan demikian ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kita bisa mempelajari keempat hal itu ya. Dan kali ini karena ilmu tentang leads mendatangkan buyer itu udah banyak banget ya Bapak Ibu ini ya, Bapak Ibu lakukan, dan juga mungkin saya husnuzonnya ya sudah Bapak Ibu sudah sering praktekkan insya Allah ya. Nah, berikutnya adalah di malam-malam ini ya, beberapa malam ke depan, kemarin sampai dengan malam ke depan, saya akan lebih banyak membahas tentang teknik closingnya ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu sempat saya ceritakan 2 minggu lalu, teknik closing tahun 2016 dari pengalaman-pengalaman saya itu, saya menuliskan teknik closing properti itu paling ada 30 pilihan yang bisa dilakukan untuk mengclosingkan. Kalau cara pertama nggak bisa, cara ketiga nggak bisa, cara keenam, cara keenam nggak bisa, cara ke-10. Silahkan Bapak dan Ibu obrak-abrik aja gitu. Dan saya tidak peduli Bapak dan Ibu mau pakai cara ke-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Silahkan cara-cara tersebut disesuaikan dengan kondisi di lapangan ya. Dan alhamdulillah kabar baiknya Bapak dan Ibu sekalian, ada 75 jurus closing ya. Ini siap nggak nih kita pelajari nih? Siap apa siap nih? Bismillah Siap, siap. 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 Siap, Masya siap, siap. Allah. Siap, Wah, siap, ada siap. pemandang juga nih sahabat Siap. saya nih. Tadi ketemu, sekarang ketemu lagi. Luar biasa. Rajin banget. Pembelajar sejati, Masya Allah. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, saya pengen share ya terkait dengan ilmu closing ya. Ilmu closing ini adalah ilmu yang memang Bapak dan Ibu sekalian ini penting ya untuk pelajari. Tapi sebelum saya membahas tentang ilmu closing, Bapak dan Ibu sekalian, siapa yang sudah mengerjakan home fun-nya? Yang kemarin 7 soal. Ayo, siapa yang sudah? Sudah, Coach. Wah, Masya Allah, luar biasa. Sudah, Bu ya? Sudah dikirim ke grup Oh, tugasnya. sudah dikirim ke grup. Yang lain ada lagi? Bu Widi sudah. Pak Amir sudah. Bu Titi sudah. Bu Hidayat sudah. Sudah. Alhamdulillah, luar biasa. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, malam itu langsung diselesaikan sama Pak Amir nih. Keren banget ini, teladan Pak. Ini kalau Bapak ada di depan saya nih, saya langsung pengen kasih hadiah nih. Masya Allah. Alhamdulillah Pak Sukri juga sudah ya. Oke, kalau gitu Bapak dan Ibu yang sudah, saya izin masih ngecek satu persatu ya, karena memang harus dilengkapi ya. Semakin banyak semakin harus dilengkapi. Nah, ini saya ingin menyampaikan itu ada 75 ya teknik closing. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, jadi ini kalau ada yang penting di screenshot dulu saja Bu, Pak ya, karena ini belum dijadikan PowerPoint ya yang utuh, sehingga Bapak dan Ibu sekalian nanti jadi bingung kalau saya kasih tulisan-tulisan aja ya. Jadi saya kasih gambaran besarnya. Nah, oke. Sebentar. Oke, ini ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kapan saat yang tepat menggunakan teknik closing? Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian. Ini saya kelihatan slide saya Bapak dan Ibu? Bukan slide ya, apa? Terlalu kecil. Contekan. Kelihatan ya, agak gede ya? Lagi. Waduh, siap. Siap, Pak. Kelihatan? Jelas banget kelihatan. Ya, Alhamdulillah, kelihatan ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, teknik closing itu sesuai dengan namanya. Closing itu menutup
ya. Menutup itu selalu berbuah dua hal. Yang pertama, ide kita diterima. Mereka mengiyakan ide kita. Yang kedua, mereka mau membayar ide kita, ya. Artinya apa? Kalau mereka mau membayar ide kita, mereka itu sudah setuju, terus punya dana, ya, dan mereka itu tidak ada keberatan lagi. Nah, maka yang mereka lakukan adalah seharusnya mengclosingkan. Yang kita harus lakukan adalah mengclosingkan. Nah, kapan saat yang tepat untuk menggunakan teknik closing, ya? Nah, teknik closing ini Bapak dan Ibu sekalian, jangan sampai kita belum menjelaskan sesuatu, tapi udah Bu, beli aja ya. Wah, itu teknik maksa Bapak dan Ibu sekalian. Teknik maksa ini boleh nggak? Ya, saya nggak mengatakan boleh nggak boleh ya, apalagi haram nggak haram. Ya, teknik maksa ini ya silahkan dilakukan, tapi ada konsekuensi. Konsekuensinya kalau dia beli, dia nggak akan repeat order. Sedikit sekali kemungkinan repeat ordernya. Karena apa? Dia beli karena terpaksa. Seperti halnya mungkin misalkan katakanlah Bu Bella ya, Bu Bella ke pom bensin. Pada saat ke pom bensin, bayangin Bu, ada teteh-teteh, mbak-mbak yang pegang minuman botol, bilang begini ke Bu Bella, beli ya produk ini ya Bu ya, supaya kejar target nih Bu, ayo Bu ya, satu aja Bu. Kalaupun kita jadi beli, kita belinya itu karena apa? Terpaksa, ya. Tapi pada saat kita datang lagi ke pom bensin tersebut, ogah deh, kita buka apa? Misalkan buka kaca atau mungkin menoleh saja, itu kita enggan, ya. Jadi ada orang yang menggunakan teknik closing maksa, ya. Saya tidak merekomendasikan itu. Ada juga teknik closing yang menjual kesedihan Bapak dan Ibu sekalian. Ada Bu, Pak, teknik closing yang menjual kesedihan. Ustadz Yadi, beli deh Pak. Saya belum capai target nih Pak. Pak, anak saya belum bayar SPP Pak. Coba Pak, nggak apa-apa Pak, beli, cobain aja Pak. Satu aja Pak. Masya Allah. Pertanyaan saya adalah, emang ada ya dulu yang jualan properti begitu? Ternyata banyak sekali Bu, Pak. Ya, saya nggak tahu closing atau tidaknya ya, karena yang saya yakini bahwasannya kalaupun itu closing itu akan sulit repeatnya. Ya, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kapan di saat menggunakan teknik closing? Tentu pada saat kita itu sudah memberikan value-nya kita, ya. Nah, memberikan value dengan cara apa? Presentasi, ya Bapak dan Ibu. Nah, ini yang pertama. Kapan? Pada saat mereka telah mengajukan pertanyaan tentang produk atau layanan dan terlihat tertarik dengan informasi yang diberikan oleh kita sebagai penjual, ya. Baru pada saat matanya berbinar-binar ketahuan Bapak dan Ibu, ya. Wah, saatnya nih saya pakai teknik closing, gitu ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu sering nonton film-film ya, film kungfu ya, film cemen lah, film kartun, biasanya itu jurus pamungkas itu dipakai pada saat orang itu lengah, lawan itu lengah, musuh itu lengah ya. Yang saya paling ingat ya, film cemen ya, film kartun anime itu Dragon Ball. Kamehameha. Wah, ini mungkin Bapak dan Ibu ingat ya, nonton film itu atau anaknya dan seterusnya. Nah, itu jurus itu dilakukan pada saat orang lain itu lengah. Nah, begitupun teknik closing. Orang itu lengah pada saat apa Bapak dan Ibu sekalian ya? Pada saat orang itu mulai menunjukkan kalau bahasa jualan bukan kelengahan, mulai menunjukkan ketertarikan. Jurus closing pakai. Yang kedua, setelah mereka memberikan respon positif ya terhadap manfaat atau layanan yang ditawarkan oleh kita. Gitu Bapak dan Ibu, ya. Yang pertama adalah pada saat mereka mengajukan pertanyaan. Nah, yang kedua Masya Allah, ini Pak Amir Bekasi ini merangkumin. Aduh, luar biasa nih Pak Amir nih. Ini di chat Pak Amir dari Bekasi ini ngerangkum, ini keren luar biasa, ini harus dikasih
dikasih hadiah ini Pak Amir nih kalau ketemu nih. Mudah-mudahan kita bisa ketemu ya Pak Amir ya. Insyaallah. Oke, berikutnya izin dilanjut ya Bapak dan Ibu ya. Pada saat mereka telah menyatakan keinginan untuk membeli, namun masih ragu atau memerlukan beberapa informasi tambahan sebelum membuat keputusan pembelian. Contohnya banyak, Mas, saya tertarik sih Mas, tapi saya kayaknya tanya dulu ya sama suami, tanya dulu ya sama istri, tanya dulu ya sama orang tua gitu. Meskipun bisa jadi statement tersebut itu statement-statement yang seperti penolakan halus ya. Nanti kita akan belajar Bapak dan Ibu ya, penolakan halus itu yang seperti apa ya. Terus kemudian orang-orang yang menyatakan keraguan atau ingin dikuatkan itu yang bagaimana. Nanti kita akan pelajari lebih dalam ya. Yang keempat, pada saat mereka telah mengatakan bahwa mereka membutuhkan produk atau layanan dalam waktu dekat. Misalkan begini, Mas, saya mau sih beli propertinya ini Mas, tapi saya pengennya yang bisa ditempatin besok gitu ya. Ini mumpung ada Pak Nugi nih, bosnya residen, misalkan beli rumah ya, beli rumah. Memang project di Iskariman itu untuk perumahan inden ya, tapi ada 105 unit rumah yang memang sudah dibeli sama orang, dan ada juga di antara mereka yang bisa jadi pengen menjual kembali gitu. Nah, kita bisa tanya sama Pak Nugi dan kawan-kawan di tim residen, Pak Nugi, ada nggak project memang yang pengen dijual sama konsumen lainnya? Nah, saya jualin deh gitu. Nah, itu untuk orang-orang yang pengen menempati rumah kalau bisa sekarang bayar, besok ditempatin. Bisa saja begitu ya. Jadi itu membutuhkan produk dan layanan dalam waktu dekat. Nah, tambahan ekstrim dari saya sebetulnya ada satu lagi ya. Ketika mereka mengatakan keberatan, keberatannya apapun itu, sebetulnya itu tanda untuk celah kita closing, Bapak dan Ibu sekalian ya. Tanda itu closing. Nah, jadi tanda-tanda mau closing itu salah satunya tadi yang saya katakan di awal. Bu Neneng kemarin bilang itu tempat itu dilalui sama truk ya. Gitu. Nah, jawaban saya sederhana. Tempat yang dilalui truk itu adalah dekat dengan kawasan industri. Nah, kalau properti di dekat kawasan industri itu biasanya harganya itu cenderung tinggi, dan pada saat pembangunan industrinya itu sudah semakin berkembang, tanahnya itu akan semakin berkembang juga. Nah, jadi gimana Bu? Ibu berminat beli nggak Bu di tanah yang prospeknya ini akan naik berkali-kali lipat di masa depan karena dekat dengan kawasan industri. Nah, itu kurang lebih begitu ya. Gimana Bu? Ibu tertarik Bu jadi beli? Nah, itu salah satu teknik closing ya, Bapak dan Ibu sekalian. Oke. Suara saya masih putus-putus Bapak dan Ibu? Jelas nih Pak. Jelas ya? Jelas. Alhamdulillah. Jelas. Ini yang putus-putus cuma 1 atau 2 orang ya. Mudah-mudahan nanti bisa dapat rekamannya sehingga tidak putus-putus Bapak dan Ibu sekalian. Alhamdulillah Pak Iwan Rukyat jelas. Pak Rudiantoro pakai headset aman. Bu Hidayat. Pak Robi Sugiarta nih suara hilang. Terus Pak Wandi suaranya putus-putus. Oke ya, mudah-mudahan yang lain semakin jelas. Oke Bapak dan Ibu sekalian, jadi teknik closing itu dikeluarkannya kapan? Dikeluarkan pada saat 4+1 ya. Yang satu adalah pada saat mereka mengeluarkan keberatan-keberatan, unek-unek dan lain sebagainya macamnya. Di saat seperti itulah kita bisa masuk untuk meng-closingkan. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak Bapak dan Ibu? Supaya saya kasih gambarannya ini semakin jelas. Insya Allah teknik closing ini mudah banget Bapak dan Ibu ya. Meyakinkan orang ini mudah banget. Oke, silakan Bapak dan Ibu yang mau ada pertanyaan dulu boleh sebelum kita lanjut.
Boleh sedikit, Pak? Boleh Pak, silakan Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Itu yang di Bogor ya? Proyek yang di Bogor, Pak. Ya. Itu kan setelah disurvei, itu kan daerahnya itu full untuk untuk villa, kan gitu ya. Berbeda dengan seperti di Ciater. Istilahnya kalau orang berinvestasi di Ciater, istilahnya saya akan membeli villa di Ciater dengan tujuan bukan hanya untuk ditempatin, tapi bisa ke tempat wisata yang lain. Sedangkan dia berpikir 2 kali lah kalau berinvestasi di Bogor karena masih sepi, dan kalaupun beli di situ tata ruang atau perencanaannya ya hanya begitu-begitu saja mungkin gitu Pak. Itu kira-kira gimana saya untuk mempengaruhi positifnya gitu Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Joni. Nah, ini Pak Joni langsung ke studi kasus. Di sini ada marketer nggak atau KF dari teman-teman in-house? Kalau ada, boleh kasih tahu dong faktanya seperti apa? Karena bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, alhamdulillah sebetulnya saya berada di pihak tengah-tengah ya. Saya tidak akan mengatakan Iskariman itu bagus banget kalau memang ada sesuatu hal yang harus diberesin ya. Karena saya sebagai mentor alhamdulillah harus objektif. Nah, saya pun harus membantu bapak-bapak ketika bapak-bapak mendapatkan keberatan dari buyer ya, atau mungkin ada hal-hal yang ingin bapak-bapak atau ibu-ibu sampaikan kepada developer, saya pun akan tampung untuk diajukan ke developer. Ini luar biasanya dari tim Iskariman ini ya, cari mentor itu yang tengah-tengah begitu. Karena mereka tuh senang kalau jelek bilang aja coach jelek. Kemarin saya diundang hari sama Pak Nugi nih. Ini Pak Nugi nih Masya Allah luar biasa nih. Gimana coach? Menurut antum, Pak, jawabannya harus jujur atau jujur banget nih? Jujur banget lah. Kalau jujur banget nggak menjual. Saya mengatakan demikian dan luar biasa Pak Nugi, teman-teman ya, Pak Haji Gun dan lain sebagainya macam itu berjiwa besar. Oke, kalau gitu kita cari yang menjual, yang memudahkan teman-teman marketer untuk bisa closing dan dapat rezeki. Nah, itu bahkan seperti itu. Jadi mereka tuh terbuka, itu saya senang banget Bapak dan Ibu ya. Jadi Pak Joni mungkin boleh dibantu oleh Pak Nugi ataupun teman-teman marketing yang lain. Benar nggak Pak Nugi, di GL itu, di GL ya, atau di mana nih Pak Joni mengatakan proyek di Bogor. Proyek di Bogor itu untuk villa, sementara proyek di daerah Ciater itu untuk investasi. Begitu ya kurang lebih ya Pak Joni ya? Atau bagaimana Pak? Kita harus tanya nih sama tuan rumahnya. Nanti saya akan berikan sudut pandang cara menjawab yang objektif. Mangga, Pak. Iya, itu punten coach. Itu kan villa itu kan yang saya tangkap ya, itu nggak langsung dibangun. Biasanya memang dia lebih kepada invest dulu. Seperti itu. Nah, baik itu Ciater ataupun mana, pasti ke invest dulu. Tapi kalau untuk yang daerah-daerah yang menurut saya lebih strategis seperti Ciater, itu kan mungkin akan segera dibangun karena sangat lebih cepat gitu untuk menjadikan investasi, karena kalau saya bangun bisa disewakan. Kemudian kalau misalkan dipakai sama pemilik juga, dia bukan cuma bisa menikmati di tempat itu, tapi di kawasan Ciwidey itu kan memang tempatnya kan gitu ya. Tempatnya wisata lah gitu. Sedangkan ya saya juga kemarin udah survei gitu ya ke Bogor itu. Paling di situ ada Legok Jambu, itu juga biasa aja gitu. Itu mungkin saya gimana cara ini. Sedangkan saya selalu berpikirnya gini, ini saya udah datang ke lokasi,
yang beli banyak. Ini gimana gitu mereka marketing senior ini bisa menghadirkan buyer, gimana bisa pada bisa gitu. Sedangkan saya berpikir ini kok gimana gitu cara ngejawabnya gitu. Oke. Pak Joni, pertemuan sebelumnya kita datang juga nggak Pak Joni? Ada nggak, hadir nggak? Afan belum Pak. Kemarin ada keperluan jadi. Baik. Terima kasih Pak Joni. Jadi intinya pada saat mereka beli itu, yang pertama Pak Joni melihat tidak segera dibangun, gitu ya? Ya. Atau belum kelihatan apa-apa, ya? Betul ya? Yang di mana Pak? Yang di Bogor Pak? Yang di Bogor. Enggak, saya enggak fokus ke situ Pak. Pertanyaan saya bukan ke situ. Maksudnya saya menghadirkan buyer nih. Saya kan presentasi gitu ya, presentasi. Menawarkan suatu produk villa kan gitu ya di Bogor ya. Itu kalau misalkan saya menawarkan charter, sedangkan saya belum bisa ke lokasinya, itu bagi saya kayaknya kurang semangat. Iya. Nah sekarang yang memungkinkan saya masarin yang di Bogor. Nah saya sudah datang ke lokasi di situ tuh misalkan saya menawarkan, biasanya kan saya ngasih ini nih kelebihannya gitu ya. Kalau misalkan beli di sini, selain bisa menikmati tempatnya di villa, tapi nanti bisa main juga ke ini. Nah itu di sana tuh masih sepi gitu kawasannya gitu Pak. Di sana tuh di mana? Yang di Bogor. Oh, yang di Bogor masih sepi kawasannya. Menurut saya kan kurang tahu juga, cuman sepengalaman setahu saya sih di situ masih sepi gitu kawasannya, villa atau tempat wisatanya masih sepi gitu. Baik. Siap. Oke. Jadi bagaimana caranya meyakinkannya gitu ya? Siap. Oke, baik. Terima kasih Pak Joni. Saya sedikit banyaknya menangkap ya. Tapi kalau boleh saya mewakili begini. Sebetulnya ada beberapa teknik, ini teknik closing plus teknik handling ya. Mungkin sebetulnya ini pertanyaannya sudah ini. Kita baru akan memulai dari bagaimana caranya mempelajari jurus. Tapi Pak Joni ini sudah nanya gitu. Sudah nanya, kalau menghadapi musuh yang seperti ini gitu ya, lawan yang seperti ini jurusnya udah pakai jurus apa? Nggak apa-apa, kita simultan aja ya. Dan kalau kemarin pembahasan lebih lanjut Pak Joni dan kawan-kawan, ini mungkin yang belum hadir, terus kemudian yang sudah hadir juga anggaplah murojaah ya. Bahkan kalau Pak Joni, teman-teman melihat sekarang villanya sudah ada, terus kemudian kawasannya sudah ada, tapi memang belum ramai banget gitu ya. Itu tanda bahwasanya mereka itu kalau nanya itu berbeda dengan prasangka kita. Kalau prasangka kita sebetulnya kita bisa handling secepat mungkin. Kalau mereka tanya itu tanda bahwasanya mereka itu pengen sesuatu hal yang memang betul-betul selektif ketika memilih properti. Kita tidak bisa salahkan mereka. Tapi yang jelas kalau jawaban dari saya tuh begini. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, ini Tahdus bin Imah ya. Tahun 2015, 2014, 2012, 2013 bahkan mohon maaf properti syariah di Indonesia ini tidak seperti ini ya. Belum ada yang terdelivery, bahkan masih pada hutan. Nah, ketika kita melihat contoh ya Pak Joni, kita masih bahas hutan dulu nih ya. Masih hutan, belum ada bangunan. Boro-boro ada villa 1, 2. Sekarang meskipun sudah ada villa, itu belum begitu ramai ya. Tapi saya ingin menyampaikan dulu hal yang mendasar. Dulu kita jualan hutan Bapak dan Ibu sekalian. Bahkan ekstrimnya para netizen itu selalu mengatakan, ini mah jualan gambar. Begitu. Jualan brosur. Nah, saya ingin sampaikan ya pengalaman saya di masa lalu ketika mereka itu bilang begini, Mas, apa yang mau dijual ini? Apa yang mau saya beli ini? Ini masih hutan begini. Tuh lihat tuh Mas, ularnya hijau lagi. Setengah meter lagi Bapak dan Ibu, kelihatan lagi. Saya deg-degan juga mau dipacok kali itu, takut tuh ya. Tapi saya berdoa sama Allah, ya Allah, inilah siar properti syariah, bantu hamba ya Allah. Nah, saya katakan kepada mereka begini ya,
ini ada teknik handling, ada teknik closing dengan bahasa rasa. Ya, Pak Nandang tadi siang sudah belajar bareng sama saya. Ini mungkin ini ya, murojaah. Pak Roni juga sama murojaah. Teman-teman yang lain berarti kita pelajari lagi dari awal. Nah, bahasa rasa itu seperti ini contohnya misalkan. Pak, kalau Bapak pengen properti yang dimaksud itu nanti menunggu fasilitas umum, fasilitas sosial yang sudah jadi, masjidnya sudah jadi, jalan raya sudah terbangun. Sebetulnya Pak, mohon maaf sekali Pak, saya jadi nggak tega nanti menawarkannya. Lah kenapa Mas? Karena pada umumnya properti itu kalau sudah fasilitas umumnya terbangun, fasilitas sosialnya terbangun, unit-unitnya itu sudah terdelivery, harganya bisa jadi naiknya 4-6 kali lipat Pak. Itu diprediksikan seperti itu. Dan kabar baiknya, di saat bentuknya masih seperti ini, saya nggak bilang di saat bentuknya masih hutan kayak gini, nggak. Ya. Karena itu negatif. Di saat bentuknya masih seperti ini, Pak, alhamdulillah, saya masih bisa menawarkan kesempatan investasi kepada Bapak dengan harga yang masih sangat miring. Begitu, Pak. Gimana, Pak, menurut Bapak? Tawaran investasi ini, menurut Bapak, menarik atau Bapak mau segera ambil unit Pak, begitu ya. Itu teknik closing juga ya. Begitupun dengan Mas, ini tuh saya kesini sudah lihat tapi masih sepi, gimana ini? Saya ingin menyampaikan inilah proses Pak. Dulu saya menawarkan proyek ini masih hutan, masih belum ada apa-apa. Alhamdulillah sampai dengan tahap ini sudah 2-3 tahun berprogres. Contoh ya, kalau misalnya 2-3 tahun, saya nggak tahu setiap daerah itu progresnya masing-masing, ada yang setahun, ada yang setengah tahun, dan seterusnya ya. Ini contoh saja. Alhamdulillah Pak, ketika sudah berprogres seperti ini kurang lebih sekitar 2 tahunan, saya ingin menyampaikan Pak, harga pre-launching waktu itu 35 jutaan Pak. Sebelum adanya yang Bapak lihat seperti ini. Tapi saat ini, alhamdulillah Pak, saya ingin menginformasikan harganya saat ini sudah 70 jutaan. Masya Allah, luar biasa ya Pak ya. Nah, kalau ternyata nanti Bapak menunggu tempat ini nunggu ramai dulu, ya, nunggu terbangun dulu, nunggu orang-orang itu berduyun-duyun untuk datang, saya nggak bisa memprediksikan Pak, harganya nanti itu sudah berapa. Karena 2 tahun berselang saja, harganya sudah hampir 2 kali lipat. Jadi, monggo Pak, saya berikan keputusan kepada Bapak. Bapak mau beli tanah ini pada saat nanti sudah ramai, tentu dengan harga yang naik, atau Bapak mau mulai berinvestasi sekarang. Nah, di saat harga tanah meskipun menyesuaikan harganya daripada pre-launching kemarin, tapi sudah semakin bagus harganya. Gimana Pak? Bapak mau investasi sekarang Pak? Gitu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kita itu seperti ngobrol, seperti discuss gitu, membuka pandangan orang lain juga begitu. Jadi kalau kita menunggu, bayangkan Bapak dan Ibu ya, pertemuan sebelumnya saya mencontohkan Sentul. Sentul City sekarang itu harganya Masya Allah. Harganya 3 miliar, harganya 5 miliar. Ya, itu luar biasa. Padahal dari tahun 90-an, itu Sentul City itu tempat jin buang anak. Bapak saya cerita sama saya, Dek, tahu nggak Sentul City per meternya ada orang yang pernah mau jual ke Bapak berapa? Ke Papa berapa? Berapa memang Pak? Semeter itu 1.000 sampai 2.000 rupiah. Serius Pak? Tahun berapa Pak? Sebelum tahun 90-an. Masya Allah. Tinggi banget Pak. Sekarang dibandingkan dulu. Iya itu deh. Harga sebuah value. Jadi hanya dalam waktu 20-an tahun, ya saya nanya ini waktu itu tahun 2012 ya.
hanya dalam waktu 20-an tahun. Harganya, wah, udah beribu-ribu kali lipat ini. Nah, gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu mau beli Sentul di masa lalu yang sudah terjadi dan tidak bisa terulang, apa sekarang pada saat harganya lagi bagus? Nanti kalau kita tunda Sentul City, harganya semakin bagus, Bu, Pak, begitu. Jadi konyolnya kemarin ada developer yang nanya ke saya, Coach, antum kan punya listingan nih, teman-teman banyak nih. Ada nggak harga tanah di Sentul, sekitaran Sentul, Babakan Madang boleh deh. Harga per meternya 450.000. Saya mau beli. Berapa Pak Bapak mau beli? Ya saya mau beli minimal itu 10 hektar sampai 100 hektar lah. Saya bilang, Pret, mana ada Pak di Sentul City 450.000 rupiah. Nggak ada Pak, tanah mentah aja bisa jadi 2 juta, 3 juta. Belum ada fasilitas umum, fasilitas sosial. Oh gitu ya Kang ya? Ya iya Bapak ngada-ngada aja sih. 450.000 per per meter gitu. Udah nggak ada. Nah sama halnya ketika kita menjual sesuatu hal yang sudah ramai di masa depan. Sudah semakin ramai pengunjungnya, sudah semakin banyak yang di delivery, sudah semakin banyak villanya gitu Pak. Jadi memang harganya nanti akan semakin tinggi gitu. Itu mindset dari saya ya Pak Joni ya. Mudah-mudahan semakin tergambar. Jadi sebetulnya kesempatan terbaik untuk membeli properti untuk orang-orang yang punya insting properti ya, itu pada saat apa? Pada saat belum ada pembangunan. Nah, memang akan ada pertanyaan lanjutan. Pertanyaan lanjutannya adalah, Pak Johor ini ngambil kesempatan dalam kesempitan. 450.000 per meter tawarin GGV aja Coach Rizky. Dia pengennya Sentul City, Pak. Udah makin gak waras. Saya tawarin yang lain gak mau dia. Ya sudah. Oke. Jadi Bapak dan Ibu sekalian ya, itu mindset yang harus kita tanamkan bahwasanya setiap keberatan, setiap statement aneh, insya Allah tanda-tanda closing. Begitu ya. Jadi mudah-mudahan Pak Joni ini semakin tergambar ya Pak ya. Teman-teman marketer senior bahkan ya menjual properti itu ya, kalau sekarang alhamdulillah sudah ada progres. Dulu hutan, bahkan mohon maaf, ekstrimnya ya, tanah belum lunas, izin belum ada, itu laku-laku aja begitu ya. Nanti ada handling yang lainnya yaitu adalah ketika orang lain itu tanya, Mas, kalau saya beli sekarang iya sih untung di masa depan, tapi kalau ini tidak terbangun bagaimana? Nah, itu ada kalimat handling berikutnya ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin sampaikan bahwasannya bagaimana cara closing, cara handling itu adalah mulai dari mindsetnya. Setiap pertanyaan, setiap keberatan pasti ada celah. Begitu. Celah untuk apa? Celah untuk meyakinkan orang. Gitu. Sementara gitu dulu ya Pak Joni Sulaiman ya. Siap, syukran Coach. Ya, afwan Pak Joni. Mudah-mudahan tidak puas. Ya, semakin Pak Joni tidak puas, semakin Pak Joni pengen nanya. Nah, itu saya senang. Saya cari yang lain ya. Coach, jarak tempuh kurang lebih 3 jam ke GL. Bagaimana Coach? Nah, ini Pak Dadang Sumanta, 3 jam itu dari mana Pak? Dari Jasmine. Dari Yasmin, Pak Dadang Sumanta. Oke, Pak Dadang rumahnya di mana Pak? Kramat Jati. Di Kramat Jati, ya 3 jam dari Yasmin. Dari rumah saya pun sekitar 3 jam Pak. Ya, Itu ada calon buyer nanyain kok seperti itu. Dia bilang, Pak ini kejauhan gitu ya? Iya, 3 jam jarak tempuhnya begitu dia lihat di map. Oke. Pak, Bu, sebelum saya sampaikan kalimat closingnya dan kalimat handlingnya sekaligus, saya ingin menyampaikan kepada Ibu dan Bapak sekalian. Ya, kalau ada orang yang pengen deket, ya, sudahlah pengen deket, pengen murah,
izinnya pengen langsung di delivery, pengen langsung dibangun ya, terus udahlah pengen dekat, pengen murah, pengen langsung dibangun, kemudian pengen yang ter lah gitu ya. Itu properti yang seperti itu 1001 Bapak dan Ibu sekalian ya. Saya ingin menyampaikan itu 1001. Nah, maka tugas kita adalah bagaimana caranya membangun framing. Nah, membangun framingnya kita bisa tanya sama dia. Wah ini 3 juta, 3 juta. Oh ini 3 jam datang ke sana, begitu ya. Bapak dan Ibu, tanya dulu sama dia. Pak, kalau boleh tahu, Bapak mencari properti ini untuk tempat tinggal atau memang untuk investasi, Pak? Begitu, ya. Kirim tuh videonya si Kadir, ya. Videonya si Kadir yang mengatakan investasi tanah meskipun jauh itu nggak pernah rugi. Karena kalau dulu investasi tanah ke A, jalur masih jalur darat, ya. Sekarang meskipun jalur darat tapi tol di mana-mana. Investasi yang tadinya jauh itu berasa dekat sekarang ini. Investasi yang tadinya itu menjangkau itu 5 jam, 6 jam, 7 jam, dengan adanya tol itu ternyata bisa 1,5 jam, ya. Nah, itu mindset dari Kadir, ya. Silakan nanti Pak Eko Supriyadi boleh dibantu nih teman-teman yang lain ya, link video tersebut. Nah itu kayaknya di Telegram ada ya. Nah ini Pak Eko nih sahabat saya yang luar biasa, kemarin sempat ketemu hari Jumat, langsung praktek dan Masya Allah belajarnya cepat nangkep ya. Orang ngomong A, orang ngomong B, orang ngomong C, insya Allah Pak Eko ini sudah bisa mulai punya ilmu kanuragannya, ilmu kebal. Nah, teman-teman monggo ya silakan bisa belajar sama Pak Eko. Nah, bisa jadi nanti Pak Eko nanti yang menggantikan saya untuk ini nih, untuk ngisi-ngisi ini. Oke. Jadi jarak tempuh 3 jam ke Granada Land itu bagaimana? Yang pertama, teman-teman, Bapak dan Ibu sekalian, jangan khawatir. No hard feeling aja. Toh tugasnya kita adalah menawarkan sesuatu, memberikan peluang sama mereka. Maka tugas kita lagi-lagi menyampaikan peluang ini. Tadi, oh baik Pak, Masya Allah, 3 jam kalau boleh tahu jarang tempuh dari mana ya Pak ya? Oh dari Yasmin. Begini Pak, kalau boleh tahu Bapak mencari properti ini itu untuk investasi atau tempat tinggal Pak? Untuk tempat tinggal Mas. Pak, kalau memang Bapak mencari untuk tempat tinggal, apalagi Bapak ingin dekat dengan kantor Bapak, mungkin dari Jakarta dan seterusnya, ini tidak kita rekomendasikan, Pak. Jadi, Bapak kalau ingin mencari tempat yang dekat, silahkan Pak mencari kafling siap bangun untuk properti. Dan memang kalau kafling siap bangun ini, mohon izin menyampaikan Pak, kalau tempat-tempat yang dekat dengan kota, biasanya harganya itu menyesuaikan Pak. Harganya lebih tinggi daripada apa yang kita tawarkan. Tapi kalau Bapak ingin investasi jangka panjang yang pada saat ini masih terjangkau, insya Allah 3 tahun, 4 tahun, bahkan 5 tahun lagi ini akan jadi daerah wisata Pak. Insya Allah Pak, ini adalah tanah yang prospektif banget. Nah Alhamdulillah, sekarang kabar baiknya adalah tanah ini Pak, kami bisa delivery dengan harga yang masih sangat terjangkau. Saya tidak tahu Pak, nanti di masa yang akan datang mungkin ke daerah tersebut akan ada tol tambahan. Sama halnya seperti sekarang ada tol Narogong ya di daerah kota wisata, ada tol Jatikarya. Pada saat saya menjual properti ini di tahun 2017 Bapak dan Ibu sekalian, nggak ada tuh tol Jatikarya, nggak ada tuh tol Narogong yang ada di kota wisata. Dulu tol itu cuma ada tol Cibubur Cilengsi aja, ya. Nah lewat situ. Dan sekarang ada tol yang lebih bervariasi dan lebih dekat. Dan dengan kehadiran tol tersebut, harga ternyata jadi semakin tinggi. Jadi gimana Pak? Bapak apa tertarik untuk berinvestasi di daerah yang berkembang ini Pak? Gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu, setiap keberatan insya Allah ada peluang kita untuk masuk gitu, untuk closing. Begitu Pak Dadang Sumanta ya, mudah-mudahan
cukup terwakili dulu ya. Iya, Nanti wakili, Coach. baik, terima kasih Pak Dadang. Izin Ya, wakili, Coach. meresume yang lain ya. Coach, kalau jawabannya terima kasih atas infonya, kita follow up gimana? Nah, Bapak dan Ibu, ini saya senang banget nih. Pak Andayani ya. Pak Andayani atau Bu Andayani? Bu, Pak. Oh, Ibu, mohon maaf, Bu. Bu Andayani ya. Jadi pada saat orang itu mengatakan terima kasih banyak Bu, Pak atas informasinya, apalagi dia baru chat. Terus kita kasih tahu, terus kemudian dia langsung bilang, "Oh, terima kasih Pak atas infonya." Gitu ya. Dasarnya mereka mengatakan demikian biasanya yang pertama, informasi dari kita itu nggak membuat tektokan, nggak membuat mereka itu bertanya, ya. Jadi tugas kita adalah bagaimana menstimulus orang lain itu untuk berkomunikasi sama kita. Kalau misalkan ternyata ada yang nanya, kita ngiklan, ada yang nanya, Bu Andayani ini harganya berapa ya? Oh ini harganya sekian. Terus kita langsung kopas statement-statement atau copywriting dari WA, gitu ya. Copywriting dari WA itu langsung dimasukin begitu aja. Nah, itu membuat pertanyaan jadi tidak berkembang, jadi tidak interaktif. Maka tugas kita adalah bagaimana caranya nanti ketika teknik closing atau teknik handling di akhir ketika akan melakukan closing, gunakan statement-statement yang memang membuat dia yakin, ya, begitu. Nah, contohnya begini, Bu, Pak. Terima kasih banyak infonya. Nah, jangan sampai hal itu kita dapati di awal-awal pembicaraan dengan chat. Nah, maka tugas kita adalah tadi ketika nanya, Bu, harganya berapa? Jangan sampai kita itu menyampaikan seperti orang menjawab matematika. Bu, 1 tambah 1 berapa? 2. 2 tambah 2 berapa? 4. Jangan begitu. Bu, harganya berapa? 70 juta. Elah, ketus banget itu jawab seperti itu. Apalagi di WA. Maka kita harus menyampaikan. Kalau ada yang nanya harga misalkan ya, sudah ini, itu, dan lain sebagainya macamnya. Pak, alhamdulillah harga yang kami berikan sejauh ini masih sangat bersahabat, Pak. Jadi harga pasaran menurut prediksi di masa depan ini tanah ini adalah per 100 meter persegi itu 250 jutaan. Alhamdulillah kabar baiknya kami masih bisa mendelivery tanah ini di angka 70 jutaan. Bagaimana Pak? Bapak rencananya ingin datang ke lokasi survei di hari weekday atau di hari weekend. Begitu ya. Jadi jangan sampai kita menjawab sesuatu hal yang ilmu pasti gitu. Menjawab ilmu pasti itu tadi, Pak, ini tempatnya di mana? Sukaresmi. Pak, ini tempatnya di mana? Tanjung Sari. Itu jawaban yang amat sangat ketus gitu. Nah, saya ingin menyampaikan Bapak dan Ibu sekalian ketika ditanya lokasi dan lain sebagainya macamnya, bikin kalimat-kalimat mindset. Ya. Misalkan begini, Pak, itu proyek ada di mana? Baik, Bu. Ini pertanyaan yang senang sekali saya dengar. Saya ingin menyampaikan tempat lokasi proyek kami adalah salah satu tempat terbaik di timur Bogor. Gitu. Yaitu Tanjung Sari misalkan. Yaitu Sirnasari misalkan. Ya. Nah, jadi sebelum kita menjawab sesuatu hal yang ilmu pasti, di depannya itu harus ada kalimat mindset. Begitu Bapak dan Ibu sekalian. Sehingga orang lain itu tertarik untuk TikTokan sama kita gitu ya. Apalagi Bapak dan Ibu salah besarnya adalah ketika orang bertanya, "Oh, ini minta info lebih lanjutnya dong." Kita kopas begitu saja dari WA sebelumnya atau dari WA mentornya. 3 km ke anu, 5 km ke rumah sakit anu, dekat dengan sekolah anu. Itu pertanyaan geografis Bapak dan Ibu sekalian yang membuat orang lain itu akhirnya cuma mau dapat info itu. Setelah dapat info lengkap udah makasih ya, apalagi udah dapat harga. Pada saat dapat harga orang lain itu udah nggak mau tanya lagi.
oh mahal. Ya, gitu. Ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tolong gunakan kalimat ini. Kalau dulu bapak dan ibu belajar bahasa Indonesia, kalimat baik, ya, kalimat baik. Oke, Pak Sukri, sekarang saya jawab ya. Beberapa kali saya dapat pertanyaan dari landing page saya. Pertanyaan dari info-info yang saya share di landing page saya. Apakah saat ini bisa pakai teknik closing? Ya, bisa banget Pak. Setelah ada interaksi tanya jawab, setelah itu seringkali leads-nya menghilang, tidak bertanya lagi. Kira-kira penyebabnya apa? Tadi Pak Sukri, penyebabnya kita terlalu sering menjelaskan sesuatu hal yang tidak menarik untuk mereka, ya, atau kalimat pasti yang memang mereka, oh sudah, saya udah dapat kok infonya. Nah, tidak perlu untuk tanya-tanya lagi, sudah muntaber Bapak dan Ibu, muntaber, mundur tanpa berita, ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, penting ya Pak Sukri untuk bisa memancing orang-orang lain itu bertanya sama kita, ya. Contohnya lagi, misalkan begini, orang itu diem pada saat tadi udah kita kasih harga. Lokasinya di mana? Diem, ya. Terus kemudian infonya udah kita kasih, terus diem, ya. Maka pada saat kita memberikan informasi, lagi-lagi informasinya tolong bikin informasi yang bikin dia penasaran untuk bertanya, begitu, ya. Banyak hal untuk membuat mereka itu bertanya tentang proyek kita, ya. Contohnya banyak hal. Memang kasuistik tergantung dari chatting WA-nya dia sama kita. Tapi intinya setiap chatting WA itu pasti ada jawaban yang tepat untuk memberikan itu sama mereka semua. Ya, jadi Bapak dan Ibu sekalian, itu penyebabnya. Maka saya berharap Bapak dan Ibu di grup ya nggak apa-apa, tulis aja di grup tersebut, di grup kita ya, di screenshot, coach ini cara jawabnya gimana ya, dan lain sebagainya macamnya. Nanti akan ada sumbangan dari saya atau dari KF yang lain, dari marketer yang lain, monggo silakan ya. Jadi sementara itu dulu Pak Sukri. Pak Mansur, punten coach, izin tanya, apa yang harus saya ucapkan kepada calon customer ketika flyering di perumahan-perumahan? Sebab setiap kali flyering ke perumahan-perumahan, kebanyakan responnya datar-datar saja. Oke, Bu, Pak, supaya responnya tidak datar, Ibu, Bapak, saya mau tanya, kalau dapat kabar baik, senang nggak? Minta ampun, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, kabar yang tidak baik dibungkus dengan kabar baik, jadi menyenangkan nggak? Menyenangkan, insya Allah. Menyenangkan. Maka begini, kabar baik itu misalkan begini, Bu, Pak, saya izin cerita sedikit ya. Ini tadi saya sudah cerita ke Panandang dan Pak Roni tadi siang. Tapi saya cerita ulang. Saya minggu lalu nagih utang ke orang, ya. Bayangkan orang yang nagih hutang dengan orang yang ditagih, ya. Orang yang punya hutang itu lebih galak daripada orang yang menghutangi. Betul atau betul Bapak dan Ibu? Betul. Betul. Saya ingin menyampaikan ternyata lebih gampang jualan daripada nagih utang. Nah, ini Pak. Ini yang saya pengen tahu itu ya begini Pak. Alhamdulillah kalau nagih utang kagak pernah saya sedekah. Mendingan sodakoh ya Pak ya. Sedekah dah. Maka saran saya, Bapak-bapak jangan pernah ngasih utangan. Kalau mau sodakoh aja gitu. Nah, jadi pada saat saya nagih hutang, kebanyakan orang-orang itu lebih galak. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, pada saat kita WA, dia nggak respon. Nah, hitung-hitung pada saat kita nagih hutang, kita berlatih nih bagaimana caranya menggerakkan orang yang bisu, ya, orang yang tidak bergeming sedikit pun, minimal jadi mau menjawab sedikit pertanyaan dari kita, gitu ya. Meskipun sedikit nggak apa-apa, itu lebih baik. Nah, contohnya gimana Bapak dan Ibu sekalian? Ini nagih utang ya, nagih utang. Biasanya sekali lagi nagih utang, Pak, bayar dong Pak. Nah, jadi sebelum kita nagih utang, saya kabarin mereka. Misalkan namanya si A ya. A,
ada kabar baik nih. Saya boleh ya ketemu sama antum ya? Kabar baiknya apa, Coach? Perihal utang piutang antum, saya mau kasih keringanan buat antum. Oh boleh Coach, boleh Coach, boleh Coach. Dikasih keringanan aja seneng banget ya. Nah, dia itu hutangnya udah cukup lama Pak, Bu. Jadi keringanan yang dimaksud itu bukan saya membebaskan hutangnya. Pada saat ketemu, saya sampaikan, Pak, gini Pak, hutang Bapak ke saya, alhamdulillah Pak, sudah menghabiskan waktu sekian. Saya ingin menyampaikan, saya datang ke sini, kabar baiknya, saya tidak akan nagih Pak, keseluruhan, karena saya lagi perlu uang sekian. Nah, Bapak tolong Pak, bulan depan maksimal tanggal sekian, tolong upayakan sekian dulu Pak. Jadi Pak, saya datang ke sini ingin meringankan kewajiban Bapak ke saya. Cukup bayar sekian dulu Pak. Nanti sisanya kita bisa diskusikan ulang. Begitu ya. Ini sebetulnya nagih-nagih juga, tapi sebetulnya kabar baik gitu. Apapun bisa dilakukan kabar baik ya Bapak dan Ibu sekalian ya. Ungkapkan kabar baik. Nah, misalkan lagi pengen follow up orang yang sudah survei katakanlah ya, orang yang sudah survei, saya senang banget pakai ilmu kabar baik ya. Namanya ilmu kabar baik nih. Assalamualaikum Pak Sukri. Alhamdulillah Pak, kemarin saya dengar Bapak sudah survei lokasi ya Pak ya, untuk melihat properti. Bagaimana Pak kondisi di sana Pak? Terus dia nggak balas nih. Nggak apa-apa. Langsung kita beberapa menit kemudian, oh iya Pak Sukri, nggak apa-apa Pak. Kalau Pak Sukri sedang sibuk, nanti balasnya kalau lagi salse aja Pak ya. Kalau lagi ada waktu. Saya pengen memberikan kabar baik nih buat Bapak. Begitu ya. Kan kita nggak tahu nih kabar baiknya apa. Jangan ditanya dulu, bikin dia penasaran dulu nih. Pasti dia akan jawab, oh iya Mas, saya baik kok Mas. Kalau boleh tahu kabar baik apa ya Mas ya? Begitu ya. Pak, karena Bapak sudah survei kemarin, alhamdulillah Pak, saya apresiasi sekali. Tandanya Bapak pengen betul-betul memastikan properti yang Bapak pilih, Pak. Nah, kabar baiknya Pak, hari Sabtu ini ada jumpa dengan manajemen Pak. Baik Bapak bisa langsung datang ke lokasi, ataupun Bapak bisa bertemu di Zoom. Nah, kalau ada Zoom ya, Kalaupun enggak, itu aja survei lokasi. Nah, kabar baiknya Bapak bisa discuss sama manajemen mengenai harga terbaik yang bisa nanti Bapak Ibu peroleh. Gitu. Setidaknya Bapak dan Ibu bisa meyakinkan diri dengan cara bertemu dengan manajemen dan juga owner. Jarang-jarang loh Pak, Bu, ketika kita beli ternyata ownernya itu mau bertemu kita. Begitu ya. Jadi sekedar pertemuan seperti itu pun dibungkus dengan kabar baik, orang lain itu akan respon. Begitu Bapak dan Ibu sekalian ya. Jadi Pak Mansur supaya responnya nggak datar-datar aja pada saat datang ke ke perumahan-perumahan ya. Terus kemudian ada satpam. Sampaikan. Assalamualaikum Pak, mohon maaf Pak, saya agak lupa ya Pak ya dengan pemilik rumah ini namanya siapa. Tapi Pak, mohon izin saya dari Iskariman Properti pengen memberikan kabar baik sama pimpinan Bapak Pak. Nah, bahkan ada hadiah buat pimpinan Bapak Pak. Ketika menyampaikan hal seperti itu, satpam yang tadinya baplang, malas untuk nganterin saya, oh gitu Mas, mau kasih hadiah apa Mas? Ini Mas, bos saya, pimpinan saya ada di sini nih. Begitu ya. Jadi ternyata kalimat itu bisa membuat orang lain itu tergerak gitu. Terus kemudian nanti ada lagi pertanyaan, Pak, ada perlu apa ya? Oh Pak, boleh tahu Pak pemilik rumah ini siapa? Saya ingin memberikan informasi yang bermanfaat banget buat Bapak, buat pemilik rumah ini. Oh, saya pemiliknya. Nah, di saat seperti itu enak banget. Ya, jadi harus menggunakan kata-kata yang positif, Pak Mansur. Ya,
Jadi Pak Mansur, kalau kelebihannya Pak Mansur itu datang dari rumah ke rumah ya, sambil pasang internet dan seterusnya, gunakan kelebihan Pak Mansur itu Pak. Nah, tinggal Pak Mansur melatih bagaimana caranya ketika pertama kali menyampaikan, udah membuat orang lain itu ingin tergugah duluan gitu ya. Jangan sampai, Assalamualaikum Pak, saya Mansur Pak, saya mau presentasi ini Pak. Aduh, nanti dia akan bilang, oh mohon maaf Pak, yang punya rumahnya lagi nggak ada, padahal dia yang punya rumahnya. Digituin nanti Pak. Saya pernah kejadian begitu tuh. Waktu ilmunya masih cere banget gitu. Sementara gitu dulu ya Pak Mansur ya. Ya, siap. Terima kasih, Coach. Oke. Terima kasih Pak Mansur. Bu Neneng, Coach, mohon maaf. Saya maafin Bu. Bagaimana caranya jika calon buyer mulai mengajukan pertanyaan yang membuat down kita? Langsung berpikir positif dan tidak terbawa si buyer ya. Nah, cara untuk membuat down itu apa Bapak dan Ibu sekalian? Tergantung pertanyaannya. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, semakin banyak orang yang WA kita atau nelpon kita atau ketemu kita, insya Allah sebetulnya kita bisa belajar bagaimana caranya pertanyaan dari apapun, mindsetnya ya, pertanyaan dari orang apapun insya Allah bisa menghadirkan closingan yang luar biasa ya. Jadi bagaimana caranya berpikir positif? Di awal memang sudah kita harus set up-nya apa? Apapun yang keluar dari mulut buyer, apapun yang keluar dari mulut calon pembeli, insya Allah itu rezeki saya. Insya Allah saya dapat rezeki terbaik dari Allah. Nah, itu membentengi diri untuk selalu berpikir positif. Itu apa? Mindset positifnya di awal duluan. Nah, sementara begitu ya Bu ya. Pak Eko Supriyadi untuk Bogor Timur sampaikan akan ada pintu tol di Cariu Pak Bu. Wih, dahsyat. Saya baru tahu nih Pak Eko. Beneran Pak Eko ya? Insya Allah Coach, progresnya sudah mulai berjalan kok. Progresnya sudah mulai berjalan. Kalau kita Sudah lewat mulai daerah pembangunan atau pembebasan? Alat-alat berat udah mulai beroperasi sih kalau kita melewati Coach. Dahsyat. Saya dulu jual di Jonggol itu dari tahun 2016-an, Pak. Nggak ada tuh bocoran-bocoran bikin apa tol di Cariu. Masya Allah ini kalau ternyata ada, ini powerful banget nih. Pak, saya dan alhamdulillah karena ada lain itu salah satu senjata para sales Coach. Keren banget. Pak, saya menyadari Pak betapa jauhnya rumah Bapak di Yasmin dengan lokasi ini Pak, kurang lebih saat ini 3 jam. Mohon izin Pak menyampaikan, mungkin ini informasi ini penting buat Bapak. Ternyata Pak, sekarang sedang dibangun tol menuju arah Cariu, dekat dengan proyek kita. Diprediksikan Pak, kalau Bapak dari Yasmin ke proyek kita lewat tol Pak, insya Allah Pak, nggak sampai 1,5 jam. Masya Allah, luar biasa ya Pak ya. Kebayang Pak, sudahlah nanti di masa depan tempatnya semakin dekat dengan rumah Bapak, harga tanahnya, investasinya makin tinggi. Kemudian tempatnya makin ramai. Monggo Pak, silahkan Bapak membangun kerajaan bisnis apa, saya dukung Pak. Nah, kira-kira Bapak mau survei ke lokasi kapan Pak? Lusa atau besok Pak? Gitu, itu kalimat closing juga Bapak dan Ibu sekalian. Ya, jadi terima kasih banyak Pak Eko ya. Ini keren banget. Saya Siap. baru dapat kabar yang luar biasa. Pak Teguh. Kalau lewat mana itu Coach? Kalau dari Cariu, tol Cariu lewatnya Cilengsi atau Sentul? Nah, Pak Eko lewatnya Cilengsi atau Sentul? Kalau masuk dari Yasmin, Pak, nanjak ke atas ya. Nanjak ke atas. Nah, itu masih dari Cibitung kalau nggak salah atau dari arahnya dari Cibitung katanya tuh. Ya itu Cibitung Karawang bisa nanti keluar pintu tolnya di daerah Cariu. Arah Cibitung langsung keluar Cariu, beng, masya Allah, itu bisa menghemat 1,5 jam. Oke, baik, saya jawab dulu Pak Teguh ya. Makasih banyak Pak Eko sudah melengkapi. Coach, kalau framing dan closing terhadap kalau nanti takut mangkrak project ini tower sama seperti Mekarta bagaimana? Mekarta aja yang lebih murah bisa mangkrak. Gimana ini tower yang seharga 2,4 M?
Apakah ada jaminan kalau pembangunannya bakalan mulus? Oke. Ini pertanyaan saya akan menjawab layaknya Pak Teguh itu bayar ya. Baik Pak, saya memahami apa yang Bapak rasakan ketika Bapak membeli sebuah proyek properti di mana kekhawatiran ini ada. Saya yakin Pak, kalau Bapak bertanya seperti ini, Bapak adalah orang yang betul-betul hati-hati sekali Pak dalam membeli properti. Dan saya yakin ini adalah pilihan terbaik Bapak. Ya, dan saya dukung Pak. Kalau Bapak masih menimbang-nimbang, karena membeli properti itu sama seperti ingin memutuskan sesuatu hal yang besar. Nah, boleh izin Pak saya menyampaikan, kalau Bapak tadi sebutkan Juni Karta, Agustus Karta, dan lain sebagainya macamnya, mohon maaf sekali Pak, proyek di kami, meskipun dibangun bukan developer sebesar itu, ya, proyek di kami itu dihitung dengan sangat seksama sekali, dihitung berdasarkan para ahli, dan alhamdulillah harga segitu adalah harga 2,4 miliar untuk membangun satu unit bangunan yang kamarnya 12 kamar. Nah, kalau Bapak tadi sebutkan, entahlah itu apa namanya, Junikarta, Julikarta, dan seterusnya ya, saya tidak tahu bagaimana cara perhitungan mereka sehingga mereka bisa menjual semurah itu. Jangan-jangan hal seperti itu adalah salah satu penyebab mereka kesulitan membangun saat ini, selain masalahnya di perizinan. Jadi Pak, mohon maaf sekali, saya tidak ingin fokus di proyek yang tadi, mega project tersebut yang sedang mangkrak. Mudah-mudahan kita doain Pak ya, orang-orang yang sudah membeli proyeknya itu mendapatkan haknya. Jadi kita jangan ikut untuk menjelekkan si proyeknya gitu ya, tapi ikut mendoakan juga. Nah, supaya kita memberikan suggest yang selalu positif sama orang lain. Nah, yang terpenting adalah ini di sini juga ada Panugi ya. Ini sebetulnya bukan tower-towernya gitu ya, tapi sebetulnya rumah 3 lantai, di mana rumah 3 lantai ini dibikin kos-kosan seperti kalau Bapak dan Ibu ini ya pernah umroh ya, rumah-rumah di Madinah itu begitu. Ada rumah 3 lantai. Lantai 1 milik si A, lantai 2 milik si B, lantai 3 milik si C gitu ya. Nah, itu konsepnya sebetulnya kepemilikan gedungnya satu ya. Tapi nanti kamar-kamarnya itu bisa bisa disewa-sewakan. Nah, lebih tepatnya ini bukan tower, Pak. Gitu ya. Kalau tower itu asumsinya itu harus bangunan yang tinggi banget gitu. Maka kalau disebut tower dengan harga 2,4 M ini akan dianggap wah, tipu-tipu nih. Yang benar nih tower 2,4 M begitu ya. Jadi bagaimana caranya supaya ada jaminan, apakah ada jaminan kalau pembangunannya bakalan mulus ya. Kita sampaikan alhamdulillah Pak, sejauh ini developer sudah menghitung dengan seksama oleh para ahli, tenaga-tenaga berpengalaman. Nah, alhamdulillah dengan demikian setiap proyek pasti ada celah untuk tidak terbangun. Nauzubillah min dzalik, Pak. Kami sudah meminimalisir kemungkinan-kemungkinan seperti itu dengan cara menggayat misalkan konsultan perencanaan yang terpercaya, terus orang-orang yang memang berpengalaman di bidang konstruksi, di bidang desain, di bidang pembangunan, dan alhamdulillah sampai dengan sejauh ini developernya masih Iskariman Property, di mana kami sudah berpengalaman 5 tahun di bidang properti syariah. Jadi Pak, mudah-mudahan statement saya ini bisa membuat Bapak semakin yakin Pak. Bagaimana Pak? Bapak rencananya mau beli 1 atau 2 unit Pak? Gitu, lagi-lagi ada kalimat closing. Begitu. Ya, jadi setiap sesuatu itu pasti ada jawaban yang insya Allah bisa meyakinkan orang.
Begitu Bapak dan Ibu sekalian ya. Alhamdulillah ini terima kasih atas jawaban dan inspirasinya sama-sama Pak Sukri. Bu Seni Primayanti. Saya nawarin kafling Granada Land, belum beli, tapi sudah ada yang bertanya. Nanti kalau dijual lagi ke siapa? Saya bilang ke siapa aja. Jawaban saya salah atau tidak ya? Lalu perlukah di follow up kembali cabuy tersebut ya? Ini sebetulnya bukan caboy ya Bapak dan Ibu ya, cabai ya, cabai. Cabai itu calon buyer. Kalau cabuy calon buyer. Oke, jadi Bu Seni nggak salah ya menjawab seperti itu, tapi memang kurang tajam saja Bu Seni, begitu ya. Jadi kalau ditanya ke siapa saja, sampaikan saja, Pak, Bu, kafling Granada Land ini memang nanti ke depannya ini sudah menjadi milik Ibu sepenuhnya. Apalagi kalau surat-suratnya sudah diterimakan semua. Kalau Ibu berencana untuk menjualkan kembali, monggo Bu, Pak, silahkan. Bisa jadi dijualkan kembali nanti lewat saya, lewat perusahaan, atau Ibu bisa pakai marketplace, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, siapa yang mau beli? Insya Allah Bu, Pak, ketika kafling ini, proyek ini sudah semakin matang, sudah semakin terbangun, saya yakin peminatnya amat sangat banyak. Dan bisa jadi, prediksi saya Bu, Pak, ketika kafling ini sudah semakin banyak peminatnya, yang datang pun sudah ramai sekali, saya entah kenapa Pak, yakin Pak, kalau Bapak lebih memilih untuk membuka usaha di sini daripada menjual kembali kaflingnya Pak. Monggo Pak, pilihan saya berikan lagi ke Bapak. Bapak rencananya nanti mau dijual ke siapa, atau Bapak mau pakai nanti di masa depan untuk keperluan bisnis Bapak. Nah kalau boleh tahu Pak, Bapak rencananya mau pesan berapa unit Pak? Kalimat closing lagi. Ya enggak? Ya, jadi insya Allah setiap sesuatu itu pasti ada ibroh yang bisa kita ambil untuk closingan. Nah, sementara gitu ya Bu Seni ya, Pak Dodi Susanto, izin bertanya Coach, gimana dengan cabai yang banyak tanya tapi belinya enggak? Itu gimana Coach solusinya? Ya solusinya dengan cara meyakinkan dan Bapak dan Ibu mempraktekkan ilmu-ilmu closing ini, mempraktekkan ilmu-ilmu follow up ini. Nah, karena ilmu follow up dan ilmu closing ini adalah ilmu seni Bapak dan Ibu sekalian ya, bukan ilmu pasti 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4, 4 tambah 4 8, 8 tambah 8 16, sempat tak sempat harus dibalas. Oh salah ya Bapak dan Ibu sekalian, itu 4 kali 4. Oke. Bapak dan Ibu perlu mengikuti forum-forum seperti ini. Supaya apa? Forum seperti ini meskipun cuma diikuti 1,5 jam atau 2 jam, Bapak dan Ibu akan mendapatkan informasi-informasi tambahan dan juga cara-cara menjawab yang bervariatif. Sehingga nanti pada saat Bapak dan Ibu menjawab, ya, jawabannya itu secara kuantitatif, ya, akan terinstall di benak kita. Karena apa? Dapat banyak maklumat dulu. Bapak dan Ibu, pertemuan-pertemuan malam ini itu untuk mengumpulkan maklumat-maklumat sabikoh gitu ya. Informasi-informasi sebelumnya yang Bapak dan Ibu bisa tuangkan ketika nanti bertemu dengan orang-orang yang bertanya seperti ini, itu dan lain sebagainya macamnya. Jadi Pak Dodi Susanto, orang yang banyak tanya tapi belum atau enggak beli, itu bisa jadi dia PHP, pemberi harapan palsu. Atau bisa jadi sebetulnya dia tidak memberi harapan palsu, dia mau beli kok. Cuma memang cara handlingnya kita, cara closingnya kita yang belum dianggap mumpuni saja, sehingga dia nggak percaya sama kita. Nah, lalu bagaimana caranya? Latihlah diri ya. Jadi Bapak dan Ibu, saya berharap Bapak dan Ibu sekalian tugasnya saat ini ya, tolong dong kalau ada leads masuk, Bapak dan Ibu bingung menjawabnya seperti apa ya. Terus kemudian cara jawabnya dan lain sebagainya macamnya, karena ilmu closing dan handling ini adalah sebuah seni Bapak dan Ibu sekalian ya. Bapak dan Ibu bisa saling bertukar pikiran di grup. Saya dapat ini nih. Ada yang bisa bantu nggak? Jawabnya apa gitu. Saya dapat ini dan lain sebagainya macamnya. Jadi Bapak dan Ibu tugasnya sekarang adalah cari satu contoh pertanyaan tersulit yang Bapak dan Ibu dapatkan dari buyer. Tolong screenshotin ya.
maksimal 2 pertanyaan aja di grup. Nah, kita yuk berlatih ilmu handling dan ilmu closing ini. Misalkan Pak Rudiantoro ini sudah posting, ya, sudah posting. Nah, teman-teman yang lain, misalkan Pak Iwan nih, Pak Iwan Ru'yat jawab gitu di bawahnya. Nah, itu supaya bukan cuma supaya grup kita hidup, tapi Bapak dan Ibu, supaya jawaban kita semakin bervariasi karena banyak jawaban yang muncul ya di situ. Ya, jadi Bapak dan Ibu sekalian, tolong pilihkan pilihkan pertanyaan yang dianggap paling sulit ya Bapak dan Ibu, boleh 1 maksimal 2. Lalu di grup kita saling bantu, saling jawab ya. Dari mana saling bantu dan saling jawabnya? Dari pertanyaan-pertanyaan yang kita pelajari saat ini. Begitu. Oke, Bu Neneng, nggak jadi 3 jam kalau ada tol Cariu, betul Bu. Jalurnya akan melintasi daerah Cariu, Tanjung Sari. Dahsyat. Info tentang jalan tol yang ada di daerah Cariu itu Bapak dan Ibu ya, tolong dikopas-kopas itu ya, bisa menguatkan mereka. Oke. Gambaran para buyer yang dipikir tower itu sama kayak apartemen. Nah, itu bukan. Jadi terima kasih atas jawabannya, sama-sama. Ini dokumen dari Badan Pengatur Jalan Tol. Masya Allah, Pak Sukri banyak betul ini informasinya. Jangan-jangan Pak Sukri ini intel nih Pak. Luar biasa nih Pak Sukri ini. Oke, Pak Nugi kayaknya mau bantu jawab beberapa statement yang tadi saya katakan karena Pak Nugi ini orang dalam. Silakan Pak Nugi, selaku orang dalam. Monggo. Baik, alhamdulillah, terima kasih Coach Rizky, luar biasa nih pemaparannya malam hari ini ya. Saya coba ingin bantu jawab pertanyaan dari Pak Teguh Hadi ya. Mungkin tadi sudah dijawab dengan Coach Rizky dan sudah cukup jelas. Cuma saya ingin menambahkan lagi bahwa apabila ada framing negatif tentang proyek dibandingkan dengan Mekarta ya. Jadi menurut saya proyek Mekarta itu tidak bisa digeneralisir dengan proyek-proyek yang lainnya seperti itu. Dan kita ketahui bahwa proyek Mekarta itu bisa dibilang bermasalah bukan hanya dari segi perizinannya saja gitu yang terkait dengan kasus korupsi gitu, tapi juga masalah dengan harga jualnya. Nah, jadi harga jual murah itu justru kita harusnya curiga gitu ya, bahwa ada sesuatu nih. Dan kalau saya yang pernah dengar beritanya bahwa kenapa salah satu penyebabnya selain masalah korupsi Mekarta itu mangkrak pembangunannya karena harga yang ditawarkan ya. Ini menurut chairman dari Mekarta sendiri, bahwa dari grup Lipo maksudnya, bahwa kesalahan yang mereka lakukan salah satunya adalah mereka menjual di bawah harga pokok penjualan gitu. Jadi informasinya bahwa ketika mereka menjual itu harga pokok penjualan itu sekitar 9 juta kalau nggak salah, itu harusnya mereka jual 13 juta, tapi mereka jual di bawah harga pokok penjualan itu sekitar harga 6 juta. Jadi dari situ mereka sudah melakukan sebuah kesalahan dari segi penentuan harga dan ini mengganggu cash flow mereka sehingga banyak proyek-proyeknya mangkrak karena tidak bisa menutup biaya produksinya. Nah, kita ini kembali ke harga yang kita tawarkan 2,4 itu adalah harga-harga yang sangat ideal ya. Kenapa saya katakan ideal? Karena harga ini dibilang mahal enggak juga gitu. Karena banyak kompetitor kita itu yang harganya dengan spek yang di bawah kita itu harganya bisa beda 1 M. Ini fakta bahwa ada kos-kosan ya dengan jumlah unit kamar misalkan itu ada 8 kamar gitu. Nah, 8 kamar harganya itu bisa selisihnya 1 miliar lebih mahal dari kita ya. Itu ada. Sedangkan kita dengan kamar yang lebih banyak harganya bisa lebih murah, jauh lebih murah seperti itu. Jadi kalau dibilang mahal relatif ya, tergantung punya duit atau enggak. Jadi intinya harga mahal atau murah itu kalau kita insya Allah kita harganya ideal, dibilang mahal enggak, dibilang murah enggak murahan gitu loh. Jadi harganya pas ya. Bahkan kita ini harga yang wajar ya karena kita memberikan kualitas yang terbaik ya dengan material-material juga kita yang premium, kita gunakan material yang premium. Kemudian juga insya Allah
dari segi pembangunannya kita mengatasnamakan properti syariah yang insya Allah kita akan diamanah gitu ya. Beda dengan pengembang-pengembang yang sebelah gitu ya, yang mereka dari awalnya saja sudah ibaratnya melakukan dengan cara-cara yang tidak baik gitu, dengan cara yang batil, dengan kasus suap lah, mengenai perizinan gitu ya. Kalau kita insya Allah tanpa suap menyuap, kita sudah ada perizinannya, kemudian kita juga insya Allah menetapkan harga dengan harga yang wajar, dan apa yang Coach Rizky sampaikan tadi benar ya, kita sudah memperhitungkan dengan sebaik mungkin bahwa dari segi kualitas bangunannya gitu benar-benar kita pikirkan dengan baik gitu ya. Jadi insya Allah bisa disampaikan seperti itu ya, fakta ya. Jadi kita ketika disampaikan sebuah fakta, kita harus bisa menyampaikan fakta yang sebenarnya itu seperti apa. Jadi kita bisa nggak mengeneralisir kasus yang di proyek lain sama dengan kasus di proyek kita itu tidak bisa seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu yang bisa saya bantu jawabannya, Coach. Jadi memang insya Allah ya, insya Allah. Dan kabar baiknya kunciannya nih, kabar baiknya ya, kalau saya dikasih tips sama Coach Rizky ya, harus banyak kabar baik nih. Ya kita untuk di bulan Mei ini harga 2,4 itu kita ada diskon 1,9 miliar apabila kita ada booking di bulan Mei gitu. Jadi silakan disampaikan ke para mitranya. Insya Allah kita ada diskon sebenarnya 2,5 ya, 2,5 kita diskon 600 juta sampai 1,9. Nah, itu harga pre-launching itu hanya ada di momen pre-launching. Kalau di momen-momen berikutnya belum tentu gitu ya. Karena kita memang memberikan harga spesial khusus bagi orang-orang yang benar-benar minat terhadap proyek kita dari awal nih. Beda halnya kalau nanti sudah terbangun infrastruktur, sudah banyak yang terjual, nah itu harganya udah beda lagi. Makanya bisa dimanfaatkan nih promo kita di bulan Mei ini sambil numpang promo nih. Insya Allah kita masih ada promo sampai akhir Mei, booking di bulan Mei, insya Allah kita dapat diskon 600 juta, jadi 1,9 plus ya, hadiah kafling wisata bebas pilih, mau di Bandung, mau di Bogor, mau di Ciater, mau di Anyer ya, jadi bebas pilih, plus ada lagi bonus lainnya yaitu free surat-surat sampai SHM dan juga plus free PPN yang nilainya hampir 400 juta rupiah, di total itu 1,2 M, itu luar biasa dahsyat ya, diskon yang kita bonus dan reward yang kita tawarkan gitu. Makanya manfaatkan itu bisa jadi senjata pamungkas banget buat kita. 1,2 M gitu, itu bukan sebuah nilai yang kecil gitu. Apalagi insya Allah kita proyeknya insya Allah amanah. Baik, itu aja Coach, mudah-mudahan cukup menjawab pertanyaan dari Pak Teguh tadi. Terima kasih. Ya baik, ini terima kasih banyak Pak Nugi ya, pimpinan project dari residen ini ya. Ini Pak Nugi yang ada di sini ya. Insya Allah Pak Nugi tampilannya tidak mencurigakan ya. Insya Allah amanah ya, dari track record dari beliau dan lain sebagainya macamnya. Insya Allah kita doakan semakin amanah begitu ya. Oke, Zoom Tonkos sudah belum ya? Nah ini nih Pak Nugi nih, karena Tonkos ini perlu ada penajaman ya. Saya sih berharap Pak Nugi nanti di kesempatan berikutnya di hari Kamis ya. Hari Kamis kita bahas dulu nih Tonkosnya Pak Nugi. Terus kemudian kalau ada yang tanya ini itu dan lain sebagainya macamnya, cara menjawabnya seperti apa, saya siap support, saya siap bantu begitu. Udah pernah dipresentasikan kan ya Pak Nugi Tonkos ya? Sudah Coach, kita sudah 2 sesi. Kita sudah 2 sesi untuk mitra ya. Mungkin berarti Bu Bella nih ketinggalan nih. Maksud kita sudah 2 sesi. Buat diundang, buat kita mengundang buyer gitu loh, yang apa namanya? Iya. Gitu loh. Oke. Nih. Oh ya Bu Bella, makanya saya heran nih. Bu Bella setahu saya waktu itu ikut ya, 2 kali malah ikut kalau nggak salah. Saya perhatikan. Oh jadi maksud itu kalau nggak ada halangan. Maksudnya mungkin teladan. Maksudnya mungkin untuk konsumennya Ibu ya? Iya, maksudnya untuk ngajak konsumen ikut Zoom gitu. Apa namanya, webinar atau apa tuh yang ada? Lupa lagi saya. Ya, jadi kebetulan Bu ya, pas banget ini sekalian saya numpang promo nih di acaranya Ice Cream Academy. Jadi insya Allah besok ya kita akan sudah survei lokasinya Tonkos. Oke, alhamdulillah. Baik, jadi Bu Bella, kita nanti insya Allah di hari Kamis ya Bu,
kita ada schedule, nanti kita share undangannya ya. Hari Kamis insya Allah jam 4 sore kita ada undangan khusus buat konsumen ini nih, mitra-mitra Kafling ya, untuk ikut acara sosialisasi pre-launching dari Granada Town Cost ya. Nanti kita akan share undangannya, tunggu aja. Insya Allah hari Kamis besok tanggal 1 Juni jam 4 sore ya, Bu Bella ya. Insya Allah kita akan adakan lagi untuk konsumen-konsumen ya. Oh, ngadain Zoom-nya jam 4 sore apa malam? Sore. Kalau Jam 4 malam masih pada tidur dong, Bu. Jam 4 sore, Bu. Insya Allah jam 4 sore. Maksudnya kalau 4 sore kan saya sasarannya kan bonek. Ini ada 6 pengusaha boneka. Jadi kalau pengusaha boneka hari-hari biasa itu mereka tutupnya jam 5. Jadi kayaknya nggak bisa ngikut. Oke. Gini Bu Bella, jadi kenapa ditanya jam 4 sore ya, di weekday lagi ya, bukan di weekend, karena memang sebenarnya target market kita itu memang para investor ya Bu ya, para pengusaha investor yang mereka sebenarnya free time kapan aja gitu ya. Justru mereka di Sabtu Minggu itu biasanya acara pribadi lah gitu. Jadi di hari biasa justru mereka cari-cari peluang investasi ya, makanya kita ambil momennya pada saat weekday. Nah tapi nggak usah khawatir Bu Bella, kalau Bu Bella nanti konsumennya serius, kemudian berminat untuk ikut Zoom, itu nanti kita kasih waktu private, nggak apa-apa, nggak masalah. Ibaratnya misalkan cuma Zoom khusus konsumennya Bu Bella aja, insya Allah saya siapkan waktunya. Gitu aja. Nanti tinggal dikabari aja ke saya atau ke leadernya, Pak Nugi, ini ada yang mau ikut Zoom nih, tapi cuma 1 orang, nggak apa-apa. Nanti insya Allah kita sediakan waktunya. Yang penting mereka serius dan emang benar potensi lah kayak gitu. Cara mengundangnya gimana ya? Soalnya kan mengingat mereka itu kan pengusaha boneka yang kelas atas gitu. Gitu. Maksudnya kan kayak bos saya juga lumayan lah sih ya. Terus banyak lah gitu kan. Ya. Cara ngundangnya gimana ya Pak? Sebelum kita ngasih player undangannya itu. Ngejaprinya gitu. Sebenarnya berarti kan Bu Bella udah kenal ya? Udah kenal. Nah, justru udah kenal itu sebenarnya lebih gampang Bu mengundangnya. Tinggal Ibu secara personal aja undang gitu, kemudian kita share flyer kita ya. Insya Allah itu bisa membantu gitu dengan flyer undangan yang sudah kita berikan copywriting-nya juga. Apalagi Ibu sudah kenal, sebenarnya Ibu pendekatan personal dulu itu lebih mudah harusnya sih kayak gitu. Oke, baik, makasih ya Pak Nugi. Sama-sama Bu Bella, ditunggu ya kabar baik. Ya baik Kak. Ya, halo, Korezki. Yes, sepertinya itu ya Pak Johari ini ada berita baik nih Bu Bella. Jadi Ibu dan Bapak ya, sebelum kita tutup ya, jadi ada ini nih, tempatnya masih mahal, masih hutan, DP-nya mahal dan lain sebagainya macamnya ya. Nah, Bapak dan Ibu jangan sanggah orang yang mengatakan demikian, nggak apa-apa, santai aja ya. Jangan sampai DP-nya mahal, enggak Pak, nggak mahal, jangan ribut. Tapi kita bisa sampaikan begini, Mas, ini tempatnya masih belum apa-apa ini, masih hutan ini, gimana caranya kita beli ya? Tadi contohnya saya sampaikan, Pak, keadaannya memang masih seperti yang Bapak lihat saat ini. Tapi lagi-lagi jangan bilang hutan, jangan bilang masih jelek, masih apa, sesuai dengan yang dia sampaikan ya. Ubah kalimat tersebut menjadi kalimat positif. Istimewanya Pak, developer memberikan kesempatan kepada kita semua untuk memiliki properti ini dengan harga yang super miring Pak saat pre-launching. Nah, kalau nanti sudah terbangun, harganya mohon maaf Pak, saya nggak tega jualannya kalau harganya sudah amat sangat mahal. Nah, di saat seperti ini, developer memberikan kesempatan buat kita semua untuk memiliki rumah ini. Gimana Bu? Ini menarik ya Bu ya? Gitu ya. Jadi kata kuncinya semua hal yang jelek itu kalau dibalut dengan
kata-kata kabar baik, istimewa, terus kemudian alhamdulillahnya dan lain sebagainya macamnya, itu insya Allah bisa jadi sesuatu hal yang closing buat kita semua. Gitu. Oke, itu aja dari saya karena sudah jam 10. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu sekalian. Pak Nugi, makasih banyak sudah menemani malam hari kita kali ini. Sekalian Bapak dan Ibu kenalan ya, teman-teman Iskariman Academy, untuk berkenalan dengan pimpinan proyek dari Iskariman Resident, termasuk salah satunya Tonkos yang insya Allah ini akan sangat prospek di masa yang akan datang. Terima kasih banyak juga Pak Ustadz Yadi yang dengan sabarnya sudah menemani kita, Masya Allah. Meskipun matanya sudah tampak lelah, beliau tetap tidak mau kehilangan pahala untuk mendapatkan kebarokahan rezeki dari apa yang kita pelajari bersama-sama. Oke, terima kasih. Sekian Ustadz Yadi, Pak Nugi, teman-teman, Pak Eko, dan lain-lain. Sampai ketemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah kita sudah ada di penghujung. Mudah-mudahan malam hari ini. Halo? Tugasnya diperjelas. Tugasnya apa? Malam hari ini. Masya Allah, saya senang nih sama Bu Bella nih. Selalu menanyakan tugas. Luar biasa. Bu Bella, tolong dicari di screenshot dari buyer-buyer yang sudah kontrak ke Bu Bella ya. Pertanyaan yang paling sulit yang nggak bisa dijawab sama Bu Bella. Nah, 1 atau maksimal 2 pertanyaan. Nanti kita semua di grup wajib masing-masing dari kita merespon. 1 orang wajib merespon 1 pertanyaan. Jadi tugasnya kasih pertanyaan. Tugas yang berikutnya adalah memberikan jawaban di grup tersebut. Baik, Coach. Makasih, Coach. Sama-sama Bu Bella. Baik. Alhamdulillah. Jelas ya, tugasnya insya Allah ya. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah. Masya Allah, terasa sekarang udah pukul 21.59. Mau pukul 22.00, 1 menit lagi gitu kan. Alhamdulillah, jazakallah khairan kepada Pak Rizky yang telah menemani malam ini. Mudah-mudahan ilmunya barokah dan juga bermanfaat sehingga kita bisa mendapatkan closingan yang maksimal insya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, hatur nuhun sekali lagi, terima kasih sama-sama teman-teman yang sudah hadir di sini, Bapak Ibu semua di sini, yang hadir di sini, yang telah sabar untuk hadir dalam Zoom yang luar biasa ini. Insya Allah sampai ketemu lagi nanti hari Kamis, kita pembahasan yang sangat luar biasa gitu kan, terkait dengan ilmu-ilmu marketing yang lainnya. Harapan kita adalah kita semua mendapatkan kebahagiaan closingan di Iskariman Property Syariah ini. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih, salam jumpa, dan juga bagi yang lainnya. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terjadi Iwan, Kang Tisna,